Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal latihan untuk persiapan tes P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-55. Kali ini kita akan membahas soal khusus wawancara, yaitu ada 10 buah soal yang akan kita bahas. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih berminat untuk memiliki file PDF dari kumpulan soal SJT yang pernah kita bahas dari part 1 sampai 50, silakan hubungi nomor WA yang tertera dengan harga hanya 20K saja. Sebelum kita masuk kepada soal wawancara, kita bahas dulu soal yang merupakan bonus pada part sebelumnya. Soalnya adalah, bagaimana Anda akan melibatkan orang tua siswa dalam proses pendidikan mereka. A. Anda akan menghindari berbicara dengan orang tua siswa karena merasa bukan tanggung jawab Anda. B. Anda akan menugaskan siswa-siswa tersebut untuk memberitahu orang tua mereka tentang perkembangan di sekolah. C. Anda hanya akan berbicara dengan orang tua siswa yang memiliki masalah perilaku. D. Anda akan mengadakan pertemuan orang tua guru secara teratur untuk berbagi perkembangan siswa dan mendengarkan masukan orang tua. E. Anda hanya akan menjelaskan perkembangan siswa kepada orang tua yang bertanya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah kita adakan pertemuan orang tua guru secara teratur untuk berbagi perkembangan siswa dan mendengarkan masukan orang tua. Jadi, tidak hanya melibatkan orang tua itu pada saat pembagian rapor atau pada saat siswa tersebut memiliki masalah perilaku saja. Baik, sekarang kita masuk kepada soal wawancara. Yang pertama, 1 sifat utama yang Anda miliki. A. Jujur. B. Bertanggung jawab. C. Disiplin. D. Ramah. Kalau dilihat semuanya ini adalah sikap yang baik. Namun, sikap yang utama yang dicari oleh seseorang itu adalah yang A, yaitu jujur. Karena kalau dasarnya sudah jujur, pasti sikap-sikap yang lainnya akan mengikut, seperti disiplin, bertanggung jawab, dan bisa juga ramah. Jadi yang poinnya paling tinggi itu adalah jujur. Soal kedua, setelah diterima menjadi ASN, di sini ASN P3K, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua. Bagi saya, itu saja sudah cukup. D. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal yang baru. Jadi untuk menjawab soal wawancara ini adalah kita pilih yang paling baiknya atau yang paling menggambarkan ASN yang profesional, yang paling tepatnya itu berlaku seperti apa. Jadi bukan jawaban pendapat kita. Jadi kalau seperti ini jawabannya itu adalah kita jawab, prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal-hal yang baru. Kalau yang A dengan yang B, ini poinnya mungkin di bawah 3 atau 4. Di sini saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. Jadi di sini cakupannya hanya sebatas instansinya saja. Kalau yang B, baru akan belajar kalau ada tawaran beasiswa. Kalau tidak ada tawaran beasiswa, tentu tidak akan mau belajar lagi. Kalau yang C ini poinnya jelas yang paling kecil. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua dan merasa cukup. Jadi tidak ada lagi keinginan untuk berkembang lebih maju. Soal ketiga, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja dengan baik. Jadi di sini kita ditanya,
kapan waktunya atau berapa lama kita butuh untuk bisa memberikan kontribusi. Kalau di sini negara cakupannya mungkin terlalu luas. Mungkin maksudnya itu adalah memberikan kontribusi di bidang yang akan kita pilih nantinya. Yaitu kita jawab, kita tidak bisa menjamin waktunya kapan. Namun, tunjukkan semangat kita di sini. Saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Soal keempat, jika Anda lulus P3K nantinya, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli di bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan yang sesuai dengan modal dan gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang satu instansi dengan saya. D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Kalau kita lihat, poin option C dengan D ini memang mungkin akan kita lakukan setelah kita lulus P3K. Kita kenal rekan-rekan kerja kita pelajari budaya di daerah penempatan kita. Namun di sini yang inti yang ditanyakan itu adalah apa yang jadi prioritas kita yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu kita kuasai dan menjadi ahli di bidang yang saya kerjakan. Kalau yang B ini jelas poinnya paling bawah. Justru merancang bisnis sampingan, berarti tidak fokus kepada pekerjaan yang utama. Soal kelima, apa yang dapat Anda berikan kepada negara jika Anda jadi ASN yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? A. Saya tetap bekerja walaupun gaji kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya disiplin dan bekerja keras. D. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. Semuanya ini mungkin benar, tapi sesuai dengan yang kita bahas tadi, yang utama itu adalah jujur. Saya jujur dan dapat dipercaya. Sebab poin utama dari segala sifat yang baik itu semuanya akan menurut nanti ke bawahnya. Kalau kita jujur, pasti kita disiplin. Karena orang yang jujur itu tidak akan mau korupsi waktu, pulang lebih cepat, atau datang lebih lambat. Jadi utamanya itu adalah jujur. Soal ke-6, apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. B. Memberikan ruang bagi saya untuk berkarya lebih baik lagi. C. Pekerjaannya hanya itu-itu saja namun gajinya tetap lancar. D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Jadi yang idealnya kita jawab pertanyaan seperti ini itu adalah pekerjaan yang kita inginkan ini itu memberikan ruang bagi kita untuk berkarya lebih baik lagi. Jadi akan terlihat visi kita untuk kedepannya, berarti ada perkembangan-perkembangan yang ingin kita gapai. Karena kita berharap ada ruang untuk berkarya di sana. Soal ke-7, jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai standar. B. Saya selalu terbiasa bekerja keras dengan cerdas. C. Tergantung rekan-rekan kerja saya. Saya akan bekerja seperti apa? D. Ada kalanya pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. Jadi antara bekerja keras dengan bekerja cerdas itu tidak dipisah satu-satu. Jadi kalau bisa kita itu bekerja keras dengan cerdas. Nah, kalau bekerja sesuai standar, ini biasa saja. Jadi orang-orang akan menginginkan kita, yaitu kita bisa bekerja keras. Dilengkapi juga dengan bekerja cerdas. Kalau yang C ini poinnya jelas 1 atau paling bawah. Jadi tergantung rekan kerja. Kalau rekan kerja kita bekerja keras, kita baru bekerja keras. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Soal ke-8, apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar ini? A. Saya masih belum mencari tahunya. B. Saya sudah mengetahui kode etik dan perilaku pada lembaga ini. C. Saya kenal dengan beberapa pimpinan lembaga ini. D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Nah, di sini dalam menjawab soal wawancara juga harus ada dilengkapi dengan optimisme. Jadi kita tahu lembaga yang kita tuju dan kita lamar ini bekerja di bidang apa,
Kemudian salah satu posisinya memang sesuai dengan pengalaman dan kemampuan kita. Itu jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, bagaimana pengalaman Anda di awal mengikuti tes P3K ini? A. Banyak orang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal dan diantaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Nah, untuk menjawab soal wawancara, itu kita harus optimis. Jawab, iya, sesuai dengan betul-betul punya semangat untuk menempati lamaran yang kita tuju. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Jadi banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini dan itulah yang mendorong saya untuk memberikan yang terbaik. Kalau yang B dengan D ini terlihat sekali pesimisnya, yaitu merasa tidak percaya diri. Soal ke-10, menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa Anda bersih dari kecurangan 100%? A. Tidak, saya juga sering melakukan kecurangan jika rekan saya juga melakukannya. B. Tentu saja, saya tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan. Yang C, saya pernah melakukan kecurangan, namun hal itu saya lakukan karena terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. D, saya pernah melakukan kecurangan karena menurut saya kecurangan tersebut masih dalam kondisi wajar. Di sini katanya yakin nggak bersih dari kecurangan itu 100%. Kalau kita jawab B, tentu saja saya tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan, ini jelas sekali bohongnya. Kita tidak mungkin tidak pernah melakukan kecurangan. Dan lengkapi dengan kata namun, yaitu hal itu saya lakukan karena terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. Jadi ada usaha untuk perbaikan diri ke depannya bahwa tidak akan pernah lagi melakukan kecurangan. Baik Bapak Ibu, yang masih minat file PDF dari part 1 sampai 50 untuk soal SJT guru, jadi ini dilengkapi dengan kunci jawaban. Banyak yang sudah WA dan bertanya, ini soalnya lengkap dengan kunci jawabannya kah? Iya, dilengkapi dengan kunci jawaban. Jumlah soalnya itu sekitar 267 butir soal. Kemudian soalnya adalah soal SJT saja, belum ada sosial kultural dan manajerial serta wawancaranya itu belum ada. Harganya hanya 20.000, silahkan hubungi nomor WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk terus berlatih memahami soal-soal tes P3K ini. Semakin banyak Bapak Ibu berlatih soal, mengenal soal, itu akan semakin dimudahkan nanti menghadapi tes yang sesungguhnya. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.